Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, sahabat taslim yang dirahmati Allah, setelah kita banyak berbicara tentang bagaimana peradaban Islam, bagaimana sumbangsih kaum muslimin untuk dunia, bagaimana Islam hadir tidak hanya sebagai ritual ibadah saja, tapi sebuah peradaban yang menciptakan banyak hal dalam tatanan kehidupan manusia. Rasanya kita perlu mendengar persaksian dari mereka yang berseberangan dengan kita secara agama, tapi mereka jujur menilai tentang kemajuan peradaban kita dan sumbangsi Islam dan kaum muslimin dalam dunia secara umum. Saya akan bacakan beberapa perkataan para tokoh-tokoh barat, para ilmuwan-ilmuwan barat, baik orientalis ataupun yang bukan, yang mereka jujur mengakui tentang peradaban kita. Mereka jujur mengakui tentang kemajuan-kemajuan dunia yang disebabkan oleh tangan-tangan jenius kaum muslimin, oleh penemuan-penemuan hebat kaum muslimin, oleh nilai-nilai atau norma-norma yang dibawa oleh kaum muslimin, sehingga dunia menjadi lebih maju dari sebelumnya. Baik, saya akan menyebutkan pertama kali dari salah seorang yang bernama, saya akan sebutkan satu-satu sebentar. Baik, saya akan menyebutkan pertama kali dari seorang Hunke, Sigrid Hunke, salah seorang orientalis berkebangsaan Jerman yang bukunya sangat fenomenal sekali, Arab Sun, Rise in West. Beliau mengatakan, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Hunke mengatakan bahwa orang-orang Muslim Arab telah mengembangkan bahan-bahan mentah yang diperoleh dari Yunani dengan uji coba dan penelitian ilmiah, kemudian memformulasikannya dalam bentuk yang baru sama sekali. Sesungguhnya Arab dalam kenyataannya Arab sendiri adalah pembuat metodologi penelitian ilmiah yang benar dengan didasarkan pada uji coba. Sesungguhnya kaum muslimin Arab bukan hanya menyelamatkan peradaban bangsa Yunani dari kepunahan, menyusun dan mengklasifikasikannya kemudian menghadiahkan ke barat begitu saja. Akan tetapi sebenarnya kaum muslimin adalah peletak berbagai macam metodologi uji coba dalam bidang kimia, ilmu psikologi, ilmu hitung, aljabar, geologi, ilmu ukur segitiga, trigonometri, dan ilmu sosial. Di samping itu, masih banyak lagi penemuan dan penciptaan individual yang tidak terhitung jumlahnya dalam berbagai cabang disiplin ilmu. Namun sayang sekali, semua itu kebanyakan telah dicuri dan dinisbahkan kepada orang lain. Bangsa Arab telah menyuguhkan hadiah paling mahal, yaitu metodologi penelitian ilmiah yang benar, yang membuka jalan bagi bangsa Barat
mengetahui rahasia alam, dan menguasai apa yang sudah mereka temukan sekarang ini. Ya, itu dari satu orang, dari Sigrid Hunke. Kita akan baca lagi. Kita akan fair bahwa mereka menilai kita. Kita akan mendengarkan bagaimana penuturan mereka, persaksian mereka tentang peradaban kita. Baik, Florence Cajor dalam bukunya Sejarah Fisika mengatakan, sesungguhnya ulama Arab dan kaum muslimin adalah manusia pertama dan orang yang paling baik menggunakan metode pemikiran atau penelitian. Metode ini patut dianggap sebagai kebanggaan dari mereka dari berbagai kelebihan yang membanggakan. Mereka adalah manusia pertama yang menemukan manfaat dan betapa pentingnya metode ini dalam ilmu-ilmu pengetahuan alam, terutama Ibnu Al-Haytham sebagai pionernya. Ibnu Haytham yang sudah kita bahas. Kita akan baca lagi dari Daniel Brifald. Daniel Brifald dalam bukunya yang berjudul Making of Humanity, beliau mengatakan sejak tahun 700 Masehi, cahaya peradaban Arab Islam mulai berkibar membentang dari timur tengah menuju arah timur sampai daerah Persia dan ke barat sampai ke Spanyol. Mereka telah mengembalikan penemuan-penemuan sebagian besar ilmu pengetahuan klasik dan membukukan penemuan-penemuan baru yang mereka temukan dalam bidang matematika, kimia, fisika, dan ilmu-ilmu lain. Dalam keadaan yang demikian ini, seperti di selainnya, maka kaum muslimin Arab merupakan guru bangsa Eropa. Karena kaum muslimin telah menyumbangkan saham besar demi mengantarkan kebangkitan ilmu-ilmu pengetahuan di benua Eropa ini. Ya. Kemudian Dr. Pierre Borman, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, menyebutkan, keberhasilan umat Islam mewarnai dunia dalam segala bidang keilmuan dan kebudayaan sangat jelas terlihat tanpa dapat disangkal lagi. Bahkan keberhasilan kaum muslimin dalam bidang kedokteran tidak seorang pun mampu mengingkarinya. Ya, karena itu pula lah saya terdorong untuk menulis buku berjudul Kedokteran Islam pada Abad Pertengahan. Kemudian dia juga menambahkan, demi ilmu adalah faktor penting yang mendorong diriku menulis buku ini. Meskipun aku pengikut agama Nasrani yang berkebangsaan Jerman, namun dalam khazanah intelektual aku merasa banyak berhutang kepada kebudayaan Islam. Sekarang ini aku akan berupaya untuk menjelaskan hal tersebut sekaligus menguatkannya. Meskipun sebagian orang selalu berdaya upaya untuk menghilangkan peran penting yang dimainkan kaum muslimin di Eropa dan dunia pada umumnya, aku bersama seorang teman perempuanku, Emil Savage Smith, bertugas mensurvei keberhasilan kaum muslimin dalam bidang kedokteran di abad pertengahan. Sesungguhnya rumah sakit Islam adalah cermin dan simbol wakaf-wakaf Islam. Di tempat ini disediakan fasilitas dokter untuk melayani setiap manusia terlepas dari agama yang dianut pasien yang datang. Di antara pasien itu terdapat penganut agama Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, Zoroaster, dan lain-lain. Namun, rumah sakit Islam mengobati semua pasien yang datang. Ini menunjukkan sebuah toleransi Islam yang sangat tinggi kepada selain orang Islam. Adapun mengenai diagnosa penyakit-penyakit yang kaum muslimin sumbangkan untuk perkembangan ilmu modern, Pierre Borman menjelaskan jenis penyakit itu jumlahnya banyak sekali. Hanya saja penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit melankolia. Baik. Satu lagi terakhir. Donald R. Hill menjelaskan dalam bukunya Islamic Science and Engineering, dia mengatakan sejujurnya Ar-Razi adalah salah seorang tokoh peletak dasar utama ilmu kimia modern. Terlebih dengan kelebihannya melakukan perbandingan yang bersifat metodologis dan ketetapannya tentang keharusan melakukan eksperimen. Ya, ini saya bacakan adalah pengakuan mereka terhadap peradaban kaum muslimin yang memang sudah seharusnya mereka mengakui, tapi sebagian besar dari mereka masih menyembunyikan bahwa banyak sumbangan-sumbangan kaum muslimin yang hari ini mereka tutup-tutupi untuk mengaburkan identitas kita, umat yang datang belakangan,
agar terpukau dengan mereka, tidak dengan para nenek moyang kita atau para pendahulu kita dari kaum muslimin. Semoga tayangan-tayangan selama ini bermanfaat. Dan apa yang harus kita lakukan setelah ini? Itu pertanyaan besar. What next? Maza ba'da hadha? Apa yang akan kita lakukan? Ma wara'an nahar? Apa setelah ini? Apa peran kita sebagai muslim yang ingin kita raih? Ya, peradaban yang akan datang. Apa yang akan kita sumbangkan? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa kita memiliki para pendahulu yang sangat-sangat super sekali. Mereka adalah orang-orang hebat yang namanya kekal sampai akhir zaman. Maka mungkin barangkali sebagai nasihat dari saya untuk pribadi dan teman-teman seluruhnya adalah kita kembali kepada agama kita. Kita kembali berdekatan dengan Al-Quran kita. Kita kembali membaca hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasul kita SAW. Sambil terus kita membaca sejarah bagaimana umat terdahulu, yaitu kita, mencapai kegemilangannya di dunia secara umum. Saya, Abdul Khair Rahmat, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Saya memohon kepada Allah agar tayangan ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan menjadi penggerak awal untuk kita bisa berubah dan kembali menyusun bata-bata peradaban kita atau peradaban Islam yang nantinya akan kita nikmati atau bahkan anak-anak turun kita yang menikmati. Kita bangun bata demi bata, kita susun bata demi bata agar terbentuklah bangunan peradaban Islam yang utuh yang insya Allah sedikit lagi akan kembali memimpin dunia ini. Aku qouli hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV